Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. MBC menyiarkan wawancara mendetail dengan dugaan aktor Jisoo di sekolah dan korban pelecehan. Di episode terbaru, MBC True Story menayangkan kumpulan wawancara dengan dugaan penindasan di sekolah dan korban pelecehan dari aktor Jisoo. Para korban yang diduga ini dari masa sekolah dasar dan menengah berbagi pengalaman menyakitkan mereka secara mendetail. Beberapa termasuk kenangan nyata tentang pelecehan dari Jisoo. Sementara, agensi aktor K-East Entertainment membantah tuduhan tersebut sebagai terdistorsi dan dibesar-besarkan. Episode True Story menyatakan sebaliknya. Teman sekolah pertama yang menuduh Jisoo menyatakan penindasan di sekolah mengklaim bahwa dia memutuskan untuk mengungkapkan semuanya saat dia tersenyum di depan kamera dan memberikan korban mimpi buruk. Saya pikir sangat ironis bahwa Jisoo mengejar karir yang membutuhkan cinta dan dukungan dari orang-orang. Saat dia biasa menindas dan melecehkan mereka, itu membuatku marah dan sangat sulit bagi saya untuk melihatnya di TV. Saya tidak pernah bisa melihat langsung wajahnya. Saya masih ingat cara dia tersenyum saat membuli. Tapi melihat senyuman itu di TV, kata teman sekolah A. Teman sekolah B dari kelas Jisoo di sekolah menengah ingat bagaimana dia terus-menerus harus membayar Jisoo. Awalnya dengan membeli camilan Jisoo, namun akhirnya dia harus mulai memasok uang tunai. Saya adalah antar jemput rotinya. Dia akan menyuruhku membawa kembali makanan ringan dari kantin sekolah. Dan jika saya tidak berhasil kembali dalam waktu beberapa menit, dia memukuli saya. Saya harus membayar semua makanan ringannya. Dia akan menelepon saya di ponsel saya dan mengatakan hal-hal seperti, pastikan untuk membawa uang besok. Dan pada awalnya itu dimulai dengan jumlah kecil seperti 5.000 won atau 10.000 won. Tapi kemudian menjadi 50.000 won dan 100.000 won. Kata teman sekolah B. Tentang bagaimana Jisoo menjadi begitu terkenal, teman sekolah B mengatakan, Jisoo benar-benar tinggi untuk anak seusianya, dan dia mengintimidasi semua orang di kelas seolah-olah dia adalah raja. Jisoo sangat jahat dengan caranya. Akhirnya saya harus mulai mengambil kuis dan tes untuknya. Jisoo adalah pria besar, dia memiliki tinggi sekitar 180 cm. Dia sangat tinggi untuk anak seusianya dan dia mengintimidasi semua orang di kelasnya seolah-olah dia adalah raja. Dan kelompok pengganggu tidak takut kepada guru. Saya pikir itu benar-benar membuat mereka tak terhentikan. Mereka akan terus memilih target baru. Jadi pada akhirnya semua orang setuju tidak ada gunanya melaporkan intimidasi mereka ke sekolah karena tidak ada yang akan berubah, kata teman sekolah B. Teman lain yaitu teman sekolah C mengatakan bahwa dia adalah badut Jisoo di sekolah. Setelah mengalami perundungan yang tak henti-hentinya, dia akhirnya berhenti bersekolah karena tidak tahan lagi dengan pelecehan tersebut. Dia biasa menendang pantat dan paha saya. Dia juga sering memukuli kepala saya. Dia menampar saya dan sering meninju dada saya. Dan dia akan memberi saya misi untuk diselesaikan selama waktu kelas. Seperti saya harus bangun dan bernyanyi atau menari sementara guru tidak melihat. Saya adalah badut pribadinya. Dia akan selalu duduk di baris terakhir. Saya duduk di depannya. Dia menggunakan saya untuk menutupi dirinya ketika dia akan tidur di kelas. Saat aku membungkuk sedikit, dia akan menampar bagian belakang kepalaku, kata teman sekolah C. Teman sekolah C juga ingat saat dia bertemu dengan Jisoo di kereta bawah tanah bertahun-tahun setelah perundungan. Meskipun 3 tahun telah berlalu, dia tetap takut pada Jisoo karena kenangan menyakitkan tentang intimidasi yang dia alami selama sekolah menengah. Sekitar tahun senior saya di sekolah menengah, saya benar-benar bertemu dengan Jisoo di kereta bawah tanah sekali. Jadi, setidaknya 3 tahun berlalu sejak dia menggangguku, tapi saya masih merinding di sekujur tubuh saya. Saya berdiri di sana dengan kepala menunduk karena saya ketakutan. Jisoo mendatangi saya dan mulai berbicara dengan saya. Saat aku mendongak, dia tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak mengenalku?" kata teman sekolah C. Teman sekolah lainnya yang tidak pernah diintimidasi oleh Jisoo mengingat statusnya dan bagaimana hal itu berubah selama 3 tahun di sekolah menengah. Dia mengklaim, Jisoo dimulai sebagai pengganggu kelas, tapi pada tahun kedua dia dibina oleh pengganggu paling terkenal di sekolah. Anda tidak akan percaya betapa strukturalnya para pengganggu itu. Jisoo termasuk dalam tingkatan tertinggi, pengganggu terkuat. Dan mereka memiliki antek atau pengganggu lapis kedua yang akan melakukan pekerjaan kotor yang sebenarnya. Mereka mengelola sekolah.
Jadi, jika Anda melakukan sesuatu untuk melawan kelompok-kelompok itu, Anda akan menjadi orang buangan yang dikucilkan, atau Anda akan diintimidasi secara fisik, kata teman sekolah D dan E. Terakhir, teman sekolah Jisoo dari sekolah dasar, teman sekolah F dan G muncul, memverifikasi melalui wawancara bahwa memang ada pelecehan yang terlibat dalam daftar kekerasan di sekolah Jisoo. Teman sekolah F, meski bukan korban langsung, mengaku menyaksikan Jisoo melakukan pelecehan terhadap siswa laki-laki saat dalam perjalanan berkemah sekolah. Dalam perjalanan tersebut, para siswa laki-laki ditempatkan di kamar asrama yang sama, dan di sana Jisoo melakukan pelecehan terhadap beberapa anak laki-laki di ruangan itu. Semua orang yang ditugaskan ke kamar Jisoo menyaksikan ini, tapi kami tidak bisa menghentikannya karena kami takut kami akan menjadi target juga, kata teman sekolah F. Teman sekolah G, perempuan dan juga korban, mengungkapkan bahwa Jisoo melecehkannya dengan berbicara tentang melakukan hal-hal dengannya setelah meletakkan kantong plastik di atas kepalanya. Orang tua yang diduga korban dari Jisoo mengungkapkan sisi cerita mereka. Orang tua dari salah satu korban mengungkapkan bahwa bahkan wali kelas mereka menyarankan mereka untuk mengubah tempat tinggal mereka ke lingkungan yang berbeda karena Jisoo mungkin ditempatkan di sekolah yang sama tahun depan. Guru menelepon saya. Mereka berkata, sebaiknya kalian semua pindah karena Jisoo mungkin satu sekolah atau kelas yang sama dengan putramu, ungkap sang ibu. Di sisi lain, keluarga korban lainnya menuding sekolah tersebut sebagai penonton lalai saat itu. Di sekolah, Jisoo adalah raja dari ruang kelas. Saat aku pergi ke sekolah, aku diberitahu oleh kepala sekolah sendiri, wow, orang-orang ini punya waktu untuk urusan ini saat dia meninggalkan ruangan, kata salah satu orang tua. Para orang tua lainnya juga menyayangkan sulitnya menemukan guru dan kepala sekolah ini karena kebanyakan dari mereka telah pensiun setelah 13 tahun. Ketua tim True Story MBC menghubungi Jisoo setelah wawancara yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Aktor tersebut mengirimnya pernyataan tertulis menyangkal semua tuduhan yang dibuat dalam episode tersebut. Memang benar, ketika saya masih sekolah, saya bergaul dengan teman-teman pengganggu. Saya bodoh dan berpikir saya memiliki banyak kekuatan di tangan saya. Tetapi saya tidak membuat siapapun menjadi orang buangan, memaksa siapapun untuk membelikan saya barang-barang atau memberi saya uang, meminta siapapun untuk mengikuti tes atau kuis, atau melecehkan siapapun secara seksual. Semua itu tidak benar. Jika mereka mengizinkan saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah saya sakiti, kata Jisoo. Aktor Jisoo saat ini sedang menunggu pendaftarannya yang dijadwalkan pada Oktober 2021. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.